Jika energi Kundalini bangkit, benarkah manusia bisa mendapatkan kemampuan supernatural yang selama ini terpendam? Sebenarnya inilah yang terjadi pada tubuh saat manusia mengalami kebangkitan spiritual. Saat kalian mengalami kebangkitan spiritual, ada sebuah energi vital kehidupan yang juga ikut bangkit untuk membersihkan cakra-cakra di dalam tubuh, yang membuat kalian semua semakin sadar dan mengalami peningkatan spiritual. Sebenarnya saat kebangkitan spiritual terjadi secara alami pada manusia, biasanya diawali dengan proses dark night of the soul atau memang terbiasa mempelajari hal-hal spiritual sebelumnya, ada perubahan di tataran energi yang terjadi pada tubuh manusia. Dan perubahan pada tataran energi inilah yang membuat manusia menjadi makhluk yang super. Kalau orang awam yang tidak tahu, kalian bisa dikira sakti atau semacamnya. Sebenarnya ini adalah hal normal yang bisa terjadi pada siapa saja. Bagaimana perubahan energi di tubuh ini bisa memunculkan kemampuan super manusia? Sebelum kita lanjut pembahasannya, ada informasi penting yang perlu kalian simak dulu. Kenapa sih orang spiritual itu banyak yang jatuh ke supranatural seperti sihir, mencari kesaktian, dan lain-lain? Sebenarnya spiritual itu tidak sama loh dengan supranatural. Spiritual adalah proses penyelaman diri untuk kembali ke jati diri, sehingga semakin mengenali diri sendiri dan punya kesadaran diri yang baik. Sehingga manusia jadi punya kontrol diri yang baik dan terbuka segala pengetahuannya terhadap hakikat alam semesta. Harusnya orangnya jadi makin cerdas dan bijaksana. Tapi jika ada yang justru jadi halusinasi, makin mistis, makin klinik, hidupnya makin hancur, atau makin jahat dan manipulatif, bisa jadi itu adalah tanda dari sindrom Kundalini yang banyak menyerang orang-orang yang mendalami spiritual. Nah, di online kelas saya besok, saya akan membahas lebih mendalam soal ini, termasuk bagaimana cara menyembuhkannya. Jangan lupa untuk amankan seat kalian di online kelas besok dengan tema 7 cakra dan penyembuhan sindrom Kundalini. Kalian juga akan mendapatkan hipnoterapi untuk healing, pembersihan jalur energi Kundalini, dan juga pembersihan cakra. Sayangnya, online kelas ini belum tentu akan saya buka lagi. Jadi, amankan seat kalian sekarang. Cek deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya. Manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang tidak hanya terdiri dari tubuh fisik saja. Manusia tidak hanya terdiri dari panca indera, organ tubuh, sistem metabolisme, sistem syaraf, atau sistem-sistem fisik lainnya. Di balik itu semua, ada energi yang membuat manusia bisa hidup, berpikir, merasa, melakukan aktivitas, menjalankan semua siklus metabolisme tubuh, dan membuat sistem saraf berjalan secara otomatis, baik disadari ataupun tidak. Tapi, energi inilah yang sering dilupakan oleh manusia. Kita sering menganggap bahwa tubuh ini hanyalah tubuh material saja yang bisa diukur tinggi dan beratnya. Tapi di luar itu, ada sistem energi yang tak kasat mata yang juga mendukung kehidupan ini. Dan inilah yang kerap tidak disadari oleh umat manusia. Padahal, ketidakseimbangan energi dalam tubuh bisa mengganggu kesehatan mental, jiwa, bahkan kesehatan fisik kita. Dan sehatnya aliran energi ini juga mempengaruhi kondisi kesadaran spiritual kita. Nah, ketika Anda mengalami kebangkitan spiritual, maka tubuh Anda sedang ditata lagi secara energi. Energi dalam diri Anda sedang diseimbangkan kembali, sehingga Anda tidak hanya sehat secara fisik, tapi mental dan kejiwaan Anda juga mengalami perbaikan, sehingga nanti level kesadaran manusia akan mengalami peningkatan secara alami sampai puncaknya tercapai. Lalu bagaimana sih energi ini bekerja dan menyeimbangkan titik-titik energi lain di tubuh selama proses spiritual awakening? Sebenarnya setiap manusia itu memiliki energi spiritual atau energi kehidupan yang dinamakan sebagai Kundalini. Beberapa guru spiritual juga mengatakan ini adalah energi vital untuk manusia, karena manusia tanpa energi Kundalini maka dia tidak akan hidup. Di semesta ada konsep yang dinamakan sebagai energi prana. Prana adalah energi di alam semesta yang mengisi kekosongan antar materi, namun juga melingkupi tiap materi. Dia ada di mana-mana di seluruh penjuru alam semesta ini, dan dia merupakan energi vital kehidupan yang murni, namun sangat powerful. Di Cina, energi prana disebut sebagai Qi. Di kebudayaan Polinesia disebut dengan mana. Hakikat prana sendiri dalam fisika modern ini selaras dengan hakikat medan kuantum. Di filsafat Hindu, prana yang bersemayam di dalam diri disebut sebagai Kundalini dan disebut sebagai sinar suci Tuhan yang membuat manusia bisa hidup dan berkesadaran. Ketika manusia lahir ke dunia, energi Kundalini ini bersemayam di ujung tulang ekor dalam kondisi yang dorman. Seiring dengan bertambahnya usia manusia, energi Kundalini ini bisa saja aktif dan membuat manusia mengalami peningkatan kesadaran dan merubah hidup manusia menjadi kehidupan yang luar biasa ajaib.
Energi Kundalini ini disebut juga sebagai energi spiritual karena ketika energi ini terbangkitkan, maka manusia bakalan mengalami perubahan positif ke arah spiritual. Pengetahuan dan pengalaman spiritualnya bertambah, kecerdasannya semakin tajam, mental dan kejiwaannya semakin baik, tubuhnya juga makin sehat. Kemampuan kontrol diri pun makin baik, dan kemampuan-kemampuan supernya ini mulai terbangkitkan juga. Seiring dengan semakin sehatnya diri dan semakin bertambahnya level kesadaran manusia, maka pemahaman spiritual, ini termasuk pemahaman akan hakikat alam semesta dan Tuhan, itu juga semakin membaik. Konsep tentang energi Kundalini awalnya diperkenalkan oleh agama Hindu yang kemudian meluas ke seluruh dunia termasuk ke Nusantara. Di Jawa, istilah energi Kundalini ini identik dengan analogi air kehidupan atau Tirta Kamandanu dalam kisah-kisah pewayangan. Kundalini sendiri sangat berperan penting dalam perjalanan spiritual manusia dan ini sangat berkaitan erat dengan ruh atau Atman atau diri sejati manusia. Di Nusantara, konsep Kundalini dan Atman ini sangat identik dengan lambang Lingga Yoni yang banyak kita temui di reruntuhan candi-candi di Jawa. Bahkan di Bali, di beberapa tempat pun bisa saja kita temukan arca Lingga Yoni ini masih tersimpan dan dilestarikan di sana. Lingga Yoni sebenarnya adalah penggambaran sakral untuk energi feminin dan maskulin. Namun kalau kalian jalan-jalan ke candi-candi di Jawa atau ketika kalian mempelajari aliran-aliran spiritual tertentu, Lingga Yoni ini juga kerap dikaitkan sebagai simbol seks. Ini memang tidak sepenuhnya salah, karena Lingga Yoni memang mewakili gambaran alat kelamin wanita dan pria. Lingga adalah gambaran alat kelamin pria dan Yoni adalah gambaran alat kelamin perempuan. Namun sebenarnya makna Lingga Yoni itu tidak hanya sebatas kenikmatan hubungan reproduksi saja. Artinya jauh lebih agung dan mendalam daripada itu. Di Hindu, Kundalini adalah manifestasi energi yang sifatnya feminin, sedangkan Atman atau ruh manusia adalah energi yang bersifat maskulin. Dalam tradisi Hindu, biasanya Atman ini disimbolkan sebagai Dewa Siwa, sedangkan Kundalini disimbolkan sebagai Shaktinya atau kekuatannya Dewa Siwa, yakni istrinya atau pasangannya yang kita sebut sebagai Dewi Durga, Dewi Kali, atau Dewi Parwati. Dewi Parwati adalah dewi tertinggi dan paling penting dalam filosofi Hindu dan digambarkan sebagai reinkarnasi dari Dewi Durga atau Dewi Kali. Ini sebenarnya bermakna sangat filosofi sekali. Dalam sebuah buku yang berjudul Amrita Kundalini ini disebutkan bahwa Kundalini yang masih dorman disebut juga sebagai Shakti. Itulah kenapa di Hindu Dewi Kali atau Dewi Durga disebut sebagai Shaktinya Dewa Siwa. Shakti adalah kekuatan yang sangat besar. Ketika Shakti ini bangkit, maka ia akan memberikan kekuatan yang sangat besar bagi Atman. Namun umumnya, perjalanan kebangkitan Shakti ini dimulai dari cakra-cakra atau pusat energi sebelah bawah tubuh manusia dulu, mulai dari ujung tulang ekor manusia, lalu naik sampai ke pusar, jantung, tenggorokan, kepala, hingga ke puncak mahkota manusia. Saat energi Kundalini masih berada di area tubuh bagian bawah, energi Kundalini sudah bisa memberikan kekuatan yang sangat besar. Namun jika ini disalahgunakan, energi Shakti ini akan menjadi energi yang menakutkan, merusak, dan destruktif. Karena itulah digambarkan sebagai sosok Dewi Durga atau Dewi Kali yang seperti monster yang menakutkan. Ini merupakan representasi dari kebangkitan Kundalini, namun masih di area tubuh bagian bawah manusia atau di area pusar ke bawah. Nah, manusia yang mampu menjalani proses spiritual hingga energi Kundalininya ini naik ke atas atau naik ke area jantung ke atas, maka energi Kundalini akan mulai memberikan sifat-sifat supernatural yang memberdayakan, membangun, membahagiakan, dan mendamaikan. Karena itu, gambaran Shaktinya berubah dari yang semula Dewi Durga atau Dewi Kali yang menyeramkan seperti monster, kini berubah menjadi Dewi Parwati atau Dewi Uma yang cantik, lemah lembut, bijaksana, keimbuan, dan penuh welas asih. Di filosofi Hindu, Dewi Parwati atau Dewi Uma juga digambarkan sebagai reinkarnasi atau kelahiran kembali dari Dewi Durga atau Dewi Kali, namun dalam versi yang sangat berbeda atau sangat positif. Nah, saat Anda mengalami kebangkitan spiritual, energi Kundalini yang semula dorman di ujung tulang ekor atau di ujung cakra dasar atau cakra muladhara Anda ini akan bangkit dan naik ke atas sambil membersihkan cakra-cakra lain yang dilaluinya. Cakra adalah pusat energi manusia. Di tubuh manusia ada ratusan lagi cakra-cakra lainnya. Namun yang utama ada 7 yang terletak di ujung tulang ekor, di alat kelamin manusia, di pusar, di tenggorokan, di kening, dan di ubun-ubun atau mahkota manusia.
Nah, ketika energi kundalini ini sudah sampai di puncaknya atau sudah sampai di cakra mahkota atau ubun-ubun manusia, inilah energi kundalini sebagai energi feminin ini bisa mengalami penyatuan mistik dengan Atman atau ruh manusia sebagai energi maskulinnya. Ketika kundalini bersatu dengan Atman, maka manusia menjadi tercerahkan. Ini digambarkan dengan bersatunya Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Setelah pencerahan terjadi, maka manusia akan menjalani kehidupan yang sangat spiritual, yang disebut juga dengan kehidupan samadhi, moksa, atau pembebasan. Ketika manusia tercerahkan inilah, maka hakikat Tuhan, kehidupan, dan alam semesta ini akan ditampakkan kepada manusia tanpa ada sekat atau penghalang atau tanpa ada penutup lagi. Nah, penyatuan Atman dengan Kundalini ini juga digambarkan sebagai masuknya lingga ke dalam yoni. Itulah kenapa arca lingga yoni ini biasanya dibuat dalam kondisi sudah saling terpasang, alias lingganya itu masuk ke dalam yoni. Konon, penyatuan mistik ini sangat memabukkan dan membuat manusia sangat transenden. Dan di sini manusia bisa mengalami sensasi emosional yang sulit tergambarkan nikmatnya. Setelah itulah kesadaran manusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan manusia mulai memahami hakikat apa-apa aja yang ada di dunia ini secara spiritual. Pada orang yang belum mengalami kebangkitan spiritual, energi kundalini akan berada pada posisi dorman dan berdiam di ujung tulang ekor atau cakra muladhara. Saat kebangkitan spiritual terjadi, maka energi kundalini akan ikut terbangun dan naik, lalu merambat melalui 3 jalur dalam tubuh di sepanjang area tulang belakang manusia, yakni jalur susumna, jalur ida, dan jalur pinggala. Ketika energi kundalini ini bangkit, maka cakra-cakra di tubuh, terutama 7 cakra utama, ini akan ikut dibersihkan dan diseimbangkan, sehingga manusia menjadi sehat dan kesadarannya mengalami peningkatan. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai tujuan akhir spiritual tercapai. Tujuan akhirnya adalah pencerahan atau bersatunya energi kundalini dengan Atman di cakra mahkota manusia, sehingga membuka kesadaran manusia seluas-luasnya terhadap alam semesta. Ketika kesadaran manusia terbuka dan terkoneksi penuh dengan alam semesta, maka manusia akan menjadi sangat selaras dengan hukum alam, dan ia akhirnya bisa menyadari bahwa dialah khalifah atau wakil Tuhan di bumi yang bertugas mengelola bumi sebagai manusia yang murni dengan misi jiwanya masing-masing. Namun kadang manusia yang mempelajari dan menekuni spiritual itu tidak semuanya bisa sampai ke tujuan ini. Di Indonesia, spiritual itu masih banyak yang diidentikan dengan supranatural karena memang faktor budaya yang masih klinik dan unsur mistisnya yang masih kuat. Ditambah lagi, media di Indonesia itu lebih suka mengait-ngaitkan spiritual sebagai supranatural ketimbang dengan hakikat aslinya. Selain itu, faktor masuknya aliran-aliran agama dari luar yang keras dan kaku juga menambah penyebab mengapa di Indonesia spiritual itu menjadi lebih identik dengan supranatural dan akhirnya dianggap sesat. Padahal spiritual itu sangatlah berbeda dengan supranatural. Supranatural merupakan kekuatan super atau ajaib yang berasal dari luar diri. Biasanya identik dengan orang-orang yang mencari kesaktian yang aslinya bukanlah dari dirinya, entah itu dari jin, kodam, atau bantuan dari guru atau sesepuhnya. Sedangkan spiritual merupakan esensi setiap agama, filosofi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kuno di seluruh dunia yang meliputi hakikat dari kehidupan alam semesta, bahkan hakikat ketuhanan itu sendiri. Bahkan sebenarnya antara agama samawi dengan agama-agama pagan pun mereka memiliki hakikat spiritual yang sama. Mereka memang berbeda secara ritual, bahasa, dan penamaan atau penyebutan Tuhan. Namun kalau kita tilik dari spiritualnya, mereka memiliki hakikat atau inti yang sebenarnya sama saja. Spiritual itu ibarat samudra, dan agama itu ibaratnya seperti akuarium yang ditenggelamkan di tengah-tengah samudra. Akuarium yang berbeda ini akan membuat ikan-ikan yang berada di dalamnya itu melihat samudra dengan bentuk yang berbeda-beda pula. Padahal secara hakikat samudra itu satu dan meliputi semuanya. Demikian juga dengan spiritual dan agama. Spiritual adalah hakikat kehidupan dan spirit atau esensi diri atau esensi ketuhanan dari setiap apapun. Setiap agama memiliki konsep ketuhanan masing-masing yang mungkin secara bahasa, sosok, dan cara penyembahan itu berbeda-beda. Cara menjelaskan dan memperkenalkan Tuhan kepada manusia juga berbeda, penyebutannya berbeda, dan cara menujunya juga berbeda-beda. Namun hakikatnya sebenarnya sama saja.
Di saat supranatural berfokus kepada pencarian kesaktian atau kekuatan super di luar diri manusia, maka spiritual itu berfokus pada esensi tauhid atau ketuhanan yang satu atau esa dan sebenarnya manunggal, walaupun diperkenalkan dan diceritakan dalam nama dan wujud yang berbeda-beda. Dan untuk mengenalinya, maka diperlukan perjalanan pencarian ke dalam diri, bukan ke luar diri. Tidak seperti supranatural yang sibuk mencari di luar diri sehingga membuat manusia terbuai dan terlupa akan yang esensi di dalam dirinya. Tujuan spiritual sebenarnya adalah untuk pencerahan. Pencerahan di sini adalah fase di mana manusia kesadaran murninya itu terbuka dan terkoneksi penuh dengan alam, dan manusia jadi bisa menyadari hakikat sesungguhnya dari kehidupan alam semesta dan hakikat dari konsep Tuhan itu sendiri. Nah, untuk bisa mencapai tahapan ini diperlukan pencarian ke dalam diri. Sebab sepanjang saya mempelajari banyak agama dan filosofi kuno, hampir semuanya mengajarkan bahwa pencarian Tuhan itu bisa diraih dengan jalan mencari percikan sosoknya di dalam diri manusia, yang disebut sebagai percikan cahaya Tuhan dalam diri manusia. Ini adalah kesadaran manusia itu sendiri, ruh manusia yang dalam kebudayaan Hindu disebut sebagai Atman, dalam tasawuf disebut sebagai Nur Muhammad. Ketika manusia telah sadar atau telah mencapai pencerahan, ia tak hanya menjadi paham dengan hakikat, mulai dari hakikat hidupnya, hakikat alam semesta, dan hakikat Tuhan itu sendiri. Tapi manusia juga bisa mendapatkan kebahagiaan tak terbatas, tanpa putus, dan bisa menjadi sebuah kedamaian absolut. Hatinya damai, tentram, dan kehidupannya sejahtera tanpa menggantungkan diri keluar. Kondisi hidup seperti ini dalam ajaran Hindu Nusantara disebut sebagai kehidupan yang sadu atau damai dalam keilahian. Memang sih, ketika energi kundalini naik, maka segala macam siddhi atau kesaktian atau kemampuan supernatural itu akan muncul atau bisa diperoleh oleh manusia. Tetapi kita juga harus waspada karena siddhi ini bisa menjadi penghalang kesadaran diri. Siddhi bisa menjadi godaan bagi manusia yang membuat manusia itu berpaling dari tujuan akhir spiritual yang sesungguhnya, yakni ketika kita terpukau oleh beragam siddhi tersebut dan menghamba atau menjadi ketergantungan dengannya. Dalam beberapa kasus, orang yang terlalu tergoda atau menghamba atau ketergantungan terhadap siddhi ini bisa membuat energi kundalini itu justru terblok jalannya dan malah membuat manusia mengalami sindrom kundalini yang menyakitkan sekaligus merugikan. Sindrom kundalini adalah momen ketika energi kundalini tidak mampu naik ke atas ke arah jantung ke atas karena tersumbat oleh energi negatif di jalurnya. Energi negatif ini jika tidak kunjung dibersihkan, ini akan membuat energi kundalini itu menekan ke segala arah, bahkan berputar ke bawah dan membuat kehidupan manusia jadi destruktif. Itulah kenapa dalam beberapa kasus spiritual ada manusia yang menjadi halusinasi, menjadi narsistik, atau malah menjadi jahat dan terjerat dalam ilmu hitam. Salah satu penyebabnya adalah berawal dari tergodanya manusia dengan siddhi, sehingga membangkitkan kembali ego dan beberapa diikuti dengan bangkitnya kembali hawa nafsu yang besar. Dan ini mempengaruhi perilaku manusia. Ketika manusia kembali dikuasai oleh ego dan hawa nafsunya yang besar, maka energi negatif akan mudah sekali terbentuk dalam diri, dan ini menghambat jalannya kundalini ke atas, bahkan bisa menyebabkan manusia mengalami sindrom kundalini. Proses spiritual yang asli sebenarnya tidaklah ribet dan repot, karena proses yang asli sebenarnya manusia cukup hadir di momen sekarang dan menjadi pengamat atas apapun yang terjadi, termasuk juga dengan segala fenomena-fenomena siddhi yang bermunculan. Ini disarankan untuk menjadi pengamat saja, karena dengan terbiasa hadir dan menjadi pengamat inilah manusia jadi punya banyak waktu dan kesempatan untuk semakin menyelami dan mengenali dirinya sendiri, sehingga semakin lama pencariannya semakin masuk lebih dalam dan manusia jadi bisa menemukan kembali makna dari kesadaran atau kesadaran murni atau pencerahan sebagai puncak perjalanan spiritualnya. Kenapa sih orang spiritual itu banyak yang jatuh ke supranatural seperti sihir, mencari kesaktian, dan lain-lain? Sebenarnya spiritual itu tidak sama loh dengan supranatural. Spiritual adalah proses penyelaman diri untuk kembali ke jati diri, sehingga semakin mengenali diri sendiri dan punya kesadaran diri yang baik. Sehingga manusia jadi punya kontrol diri yang baik dan terbuka segala pengetahuannya terhadap hakikat alam semesta. Harusnya orangnya jadi makin cerdas dan bijaksana. Tapi jika ada yang justru jadi halusinasi, makin mistis, makin klinik, hidupnya makin hancur, atau makin jahat dan manipulatif, bisa jadi itu adalah tanda dari sindrom kundalini yang banyak menyerang orang-orang yang mendalami spiritual.
Nah, di online kelas saya besok, saya akan membahas lebih mendalam soal ini, termasuk bagaimana cara menyembuhkannya. Jangan lupa untuk amankan seat kalian di online kelas besok dengan tema 7 cakra dan penyembuhan sindrom Kundalini. Kalian juga akan mendapatkan hipnoterapi untuk healing, pembersihan jalur energi Kundalini, dan juga pembersihan cakra. Sayangnya, online kelas ini belum tentu akan saya buka lagi. Jadi, amankan seat kalian sekarang. Cek deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya.